Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan kami masyarakat umum. Sinan bang, Ya, Sinan. Gina. Baik lagi ya bersama saya Gilang. Dan saya Safa Nurhan. Sebelumnya kami memang rencananya itu kan membuat masyarakat umum membahas karya ya. Tapi karena tahu sendiri lah masyarakat umum itu kan tidak terlalu konsisten ya. Ya. Jadi kami tidak menemukan titik balik untuk membahas karya yang sama. Jadi kami bikin masyarakat umum membaca karya mungkin Pak. Iya. Jadi masing-masing aja untuk sesinya hari ini. Bang Sawar mau baca apa? Coba kasih unjuk Bang. Ini karya terbarunya Eka Kurniawan. Anjing mengeong, kucing menggonggong. Terbitan KPG Bang. Terbitan KBU. Oh GPU. GPU. Dan banyak yang tidak suka. langsung dulu Bang, pelan-pelan. Tanya aku dong Bang, tanya aku. Oke. Gilang. Baca apa Gilang? Seminggu belakangan ini sedang membaca Jack Kerouac. Baca gimana Bang? Jack Kerouac apa ya? Jack Kerouac kayaknya. Ya Jack Kerouac lah, Jack Kerouac lah. On the Road, di jalanan nih. Terjemahan Banana ya. Kayak tahun lama ini nih Ya Bang. udah lama, Nurkolis ya. Iya. Disunting oleh Yusi. Ya, kita akhirnya membaca buku masing-masing. Buku yang tidak sama lah. Tapi, iya. Jadi ya lebih banyak variasi Bang ya. Betul. Dibanding kita menjelaskan satu buku. Betul. Jadi kamu baca apa, saya baca apa, kita bahas di sini. Iya. Ya kita bicarakan sebagai lah. Masyarakat umum lah Bang. Sebagai masyarakat umum. Tahu sendiri lah. Apa yang kita dapat, apa yang kita tangkap. Ini mau yang bahas duluan siapa Bang? Terserah kamu aja. Oh aku dulu ya. Pertama-tama ya. Kenapa kamu pilih ini? Oh. Kenapa aku pilih ini? Iya. Sebenarnya buku ini itu aku tahu buku ini kalau nggak salah dulu Mas Yusi itu pernah diwawancara sama media gitu lah Bang. Salah satu pertanyaannya buku-buku apa saja yang Mas Yusi rekomendasikan untuk dibaca paling tidak seumur hidup. Nah ini kayaknya berlebihan ya. Itu Yusi ditanya. Iya pokoknya dia merekomendasikan beberapa buku dan salah satu bukunya ini ya. Nyala gimana nih Bang? Nyala. Salah satu bukunya ya On the Road. Mungkin karena terbitan Banana juga biar laku kan. Oh iya, karena dia pemiliknya Banana ya. Iya. On the Road sendiri sebenarnya semacam novel autobiografis ya. Jadi di sini Jack Kerouac menuangkan semacam pengalaman dirinya itu, tapi diganti-ganti nama tokohnya gitu Bang. Dia tuh menjelaskan perjalanan dia menuju Denver. Jadi dia itu tokoh utama di sini namanya Sal Faradayes. Dia tinggal di New Jersey bersama bibinya. Pada saat itu dia tiba-tiba di lingkungan teman-temannya itu ada orang bernama Dean Moriarty. Nah, Dean Moriarty ini semacam ya anak muda juga, dia akhirnya tertarik untuk berteman dengan Dean Moriarty gitu. Di lingkungan teman-temannya di New Jersey itu. Setelah beberapa lama akhirnya dia bertemu dengan Dean Moriarty, berkenalan di New Jersey itu. Tinggal di rumah bibinya juga si Dean itu. Ya merasa akrab lah dia bersama Sal ini, merasa akrab. Nggak lama akhirnya Dean kembali ke kota asalnya di Denver. Kalau dilihat di Denver itu di Amerika sebelah barat itu Bang. Barat. Nah si Sal Faradayes ini akhirnya memutuskan untuk setelah dia lulus kuliah menyusul Dean ke Denver gitu. Nah dimulailah akhirnya perjalanan dia melewati beberapa negara bagian Amerika itu. Tapi motifnya dia mau pergi mau datangi Dean itu apa tadi? Karena dia tertarik untuk berteman dengan si Dean ini. Hanya tertarik untuk berteman? Sesederhana itu? Karena mungkin ada satu lagi motif
dulu dia memang pernah tinggal di Denver juga, Sal Paredes ini. Jadi dia merasa ada kenangan masa lalu lah bang, untuk kembali datang ke Denver itu. Ya begitu sih mungkin. Kalau Bang Sapar itu, kalau aku kenapa memilih baca itu? Pertama ini kan udah lama sama Dirak dan saya beli sama Gilang Bina. Dia jual terus saya beli. Nah, kenapa saya baca? Kebetulan saya barusan selesai nulis. Mas, ngopi dulu bang. Ngopi dulu. Kebetulan saya itu barusan selesai menulis novel ya lumayan panjang lah, tidak panjang banget tapi lumayan lah. Terus dengan POV orang ketiga. Nah, karena sudah selesai saya kasih jeda. Untuk saya tidak tidak lihat apa semua, makanya saya menulis yang POV pertama. Jadi sambil saya menunggu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, saya menulis draft yang ringkas lagi, novel juga, dan itu menggunakan POV pertama. Dan saya ingat kebetulan waktu saya beli sama kamu itu, sekilas saya lihat lah, saya baca. Kebet lah bang. Iya, gini lihat. Menggunakan kata aku kan, menggunakan toko aku. Nah disitulah aku harus baca ini. Pas baca, memang Eka di sini sangat bukan Eka. Maksudnya gimana tuh bang? Eka, apakah penurunan ataukah semacam metamorfosis ya, karena dia sudah baca jadi dia. Mungkin orang lain menganggap ini penurunan ya. Tapi kalau aku merasa dia mencoba yang berbeda. Dan untuk dalam tahap yang ini dia menurutku tidak masih ada Ekanya sebenarnya. Masih tetap melekat gitu. Melekat, kalimat-kalimat panjangnya masih ada. Cara mendeskripsikannya ada. Kalau yang novel-novel yang lain dia mendeskripsikan lewat POV ketiga, ini pertama. Itu aja bedanya. Tapi bukannya cerpen-cerpennya juga Nah, sebenarnya yang cerpen-cerpennya agak mendekati ini. Aku juga kan. Aku juga lebih kayak gini. Ini novel betul, dia cerpen-cerpennya mendekati ini. Dan ini kan dia itu menggugat sebenarnya kan. Si tokoh menggugat nilai-nilai lama. Aku namanya si Sato ya. Sato Reyang. Nah, Sato Reyang ini adalah tokoh nama-nama yang dikasih oleh orang tuanya. Ya. Dia kan ayahnya kan mau menulis cerita silat ini. Cerita silatnya itu namanya Sato Reyang. Terus melahirkanlah si istrinya anak yang baru lahir itu namanya Sato Reyang. Nah, si Sato Reyang ini itu menggugat, dia tidak suka dengan pakem budaya, culture, agama yang ada di Rawa ya, latarnya itu. Ada rawa-rawanya lah. Ya itu di Indonesia umum lah bang ya. Umum dan agak sedikit melo. Di awal kan dia menggugat itu. Pas meninggal ayahnya, itu dia jengkel dengan orang-orang yang mengasosiasikan dirinya dengan ayahnya. Dengan ayahnya dia nggak suka. Tapi yang transisi dari awal itu, maksudnya masih kecil, dia masa kecil agak menggugat banget itu ya. Pas mulai dewasa, mulai remaja lah ya. Remajanya pas meninggal ayahnya itu dia mulai soft, tokoh aku ini. Malah aku kebacanya gitu, soft. Tapi bukannya dia bertindak lumayan, akhirnya dia bisa melakukan apa yang selama ini. Iya, tapi itu dengan cara ini, pemikiran pertimbangan panjang. Kalau masih kecil itu kayak memberontak aja gitu tanpa alasan. Pas sudah ada orang tuanya meninggal, dia melakukan sesuatu itu dia dengan perenungan, dengan pertimbangan. Kalau aku bisa melawan ini, kan aku nggak punya lagi orang tua, nggak punya ayah lagi kan. Dengan pertanyaan seperti itu yang ada transisi lah penokohan. Tapi secara penokohannya menurut Bang Sapar sendiri, apakah tokonya itu terlalu dewasa untuk berpikiran semacam itu apa gimana? Nah, ini kan
Harusnya kan Aku anak kecil itu aku kan. membacanya orang dewasa yang mengingat masa lalunya. Nah itu tuh terkadang mungkin kita bisa menuliskan VO lewat anak kecil ya bang. Tapi ya gitu, jadinya malah terjebak orang dewasa yang menuliskan masa lalu kecilnya gitu. Ya, Karena terlalu banyak hal-hal yang bisa dipertimbangkan, sedangkan anak kecil kan ya begitulah. Ini sebenarnya kasusnya mirip kalau Bang Sapar pernah baca novel J.D. Salinger itu The Catcher in the Rye. ya. Itu kan anak bocah juga ya kalau nggak salah, SMP atau SMA gitu. Dia juga memberontak, mungkin ini kurang lebih sama nih Bang kayak The Catcher in the Rye itu. Memberontaknya ya. Memberontak dengan nilai-nilai lama, tapi banyak kritikus di Amerika sana menilai novel itu terlalu dewasa. Terlalu dewasa. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang harus dipetakan ini di dalam semesta cerita itu si tokoh dewasa ada tidak? Maksudnya gini, dia kan membayangkan itu. Dia ada beberapa scene dibilang bahwa pada masa itu, ya, pada masa kecilku. Oh, jadi dia udah gede. Jadi artinya teks yang kita lihat itu teks yang sudah dalam perspektifnya dewasa. Kecuali kalau kamu baca bukunya si Jigi misalnya. Jigi itu kan tokohnya tidak dewasa. Iya, memang naratornya saja dewasa. Di umur itu. Tapi tokoh-tokohnya yang kecil seumur itu. Nah, si tokoh-tokoh seumur itu kalau dia berpikir dewasa, itu yang kita harus patut pertanyakan. Sementara ini dia memang dari awal dia membayangkan. Saya tahuku ya, sehingga mungkin teman-teman bisa baca ulang. Iya. Tapi agak terganggu sih sedikit. Dia kadang-kadang gunakan pakai satu reang dan dia switch gitu loh. Padahal menurutku ya dia konsisten aja pakai aku, nggak perlu dia. Itu menurut Bang Sapar mengganggu? Enggak sih, nggak terlalu mengganggu, tapi untuk apa gitu. Untuk apa? Nah, karena kamu udah baca ini, kamu ada tanggapan? Mungkin nanti aja Bang ya. Mungkin nanti ya. Nanti aja. Nah, selanjutnya apa gitu? Aku mungkin bakal jelasin itu ya. Oke. Kalau ngopi dulu, ngopi. Habis hujan nih soalnya di Pancoran. Ya, kasih tahu Bang, kita ada di mana? Kita di Bebasari nih. Ini udah ada ownernya. Buku terkeren di Pancoran Tugu. Kan emang cuma satu di Pancoran Tugu. Aduh. Ya mampir-mampir lah ke sini ya Bang. Banyak buku-bukunya di sini. Banyak ini koleksi. Ada Mang Adi yang melayani kita semua. Gratis kopinya katanya. Serius? Aku coba jelasin Bang ya. Aku kan belum selesai baca ini nih Bang. Sepembacaanku mungkin sudah hampir 70% ini. Novel ini tuh cukup menarik sih Bang. Cukup menarik. Cukup menarik, walaupun di beberapa hal ini kan semacam perjalanan juga ya dia. Perjalanan. Iya, jadi dia dari New Jersey ke Denver itu bermil-mil jaraknya, melewati beberapa kota, beberapa negara bagian. Yang mungkin unik itu ini Bang, bagaimana dia sampai di sana gitu. Jadi mungkin beberapa, misalkan di kota-kota, ketika dia udah sampai di kota besar, dia masih menggunakan bis gitu. Tapi dia hanya mempunyai $50. Lalu untuk kedepannya dia menumpang pada orang-orang lain gitu. Menumpang. Iya, jadi kalau yang kita sering nonton di film-film Amerika itu ya orang-orang yang menumpang. Mungkin Abang pernah nonton yang scene Mr. Bean menumpang di pinggir jalan itu? Pernah lihat? Ya, itu maksudnya seperti itu. Secara itu umum gitu Bang ternyata. Di sana. Iya, jadi orang-orang tuh nggak. Kalau di sini kan kita menumpang sama orang kan agak curiga ya. Terus sekarang sudah kalau backpacker udah biasa. Backpacker mungkin kalau kelihatannya ya di jalan-jalan gini-gini. Tapi agak curiga juga kan. Jangan-jangan begal nih. Kalau di sana tuh umum gitu Bang. Jadi si Sal ini sampai di Denver itu ya melewati beberapa negara bagian. Nggak apa lagi nama-nama ini. Iya, nggak apa-apa.
Tapi ya dia akhirnya merasakan apa namanya, di tiap negara bagian itu ada beberapa yang cuma sekilas lewat itu. Menurutku agak sebenarnya bisa di press lah bang perjalanan itu. Sementara di beberapa negara bagian yang menurutku menarik tuh ketika ada satu dua cerita dia singgah di sana, bertemu dengan tokoh apa, terjadilah hal-hal yang agak lucu gitu lah bang. Maksudnya secara mabuk-mabukan dengan gelandangan kayak gitu-gitu. Mabuk ya? Mabuk-mabukan dengan gelandangan. Dia apa berbaur dengan gelandangan ya? Iya, berbaur dengan beberapa ini juga apa? Ya anak-anak muda yang juga mencoba untuk bepergian ke tempat lain gitu bang. Tapi dia orang kaya nggak ini? Maksudnya dia orang Sal berpunya ini nggak? secara ini sih mungkin nggak terlalu berpunya ya, tapi secara kasta sosial mungkin agak menengah lah bang. Kayak dalam novel Into the Wild itu. Into the Road. Into the Wild. Enggak yang mana? Ada yang dia sudah sarjana hukum. Dia langsung meninggalkan, dia langsung pergi ke hutan dan meninggal di hutan. Oh, kalau dia sih emang secara ini ya memang berpendidikan juga sih bang. Tapi oh ya, aku ingat ada satu alasan dia kenapa dia memilih untuk melakukan perjalanan. Ya karena dia tokoh Sal ini digambarkan sebagai seorang penulis juga bang. Dan menurut dia dengan turun langsung ke jalanan dia bakal dapat experience yang lebih origin gitu. Yang memang tidak didapati oleh orang-orang yang mungkin tidak pernah turun langsung ke sana gitu. Tapi apa istimewanya? Maksudnya dia berjalan terus ketemu orang, terus apa gitu? Mungkin setiap ketemu itu apa? Kalau apa cerita silat itu kan ada hikmah. Habis itu dia ketemu dengan orang, berkelahi dulu. Habis itu dia berpergian. Ini apa? Dia ketemu yang menarik mungkin ini nih bang ya. Ada di bab pertama dia tuh membagi, misalkan bab pertama ada beberapa bagian gitu. Jadi di bab pertama perjalanannya itu di akhir bagian 7 dan 8 dia setelah ketemu di Denver itu dia memutuskan untuk ketemu temannya lagi namanya Remy Silado. Waduh. Namanya Remy siapa gitu. Pokoknya keturunan Prancis gitu. Dia bertemu di San Francisco gitu. Di sana akhirnya dia tinggal sama Remy dengan istrinya Remy di sebuah gubuk gitulah. Mereka menyebutnya ya semacam gubuk karena biasanya itu kan dari kayu-kayu gitu tuh bang. Kalau di sana itu. Nah di sana itu si Sal itu menjalani hidup yang sangat berbeda. Dia akhirnya bekerja bersama Remy menjadi semacam petugas keamanan, semacam polisi atau security gitu bang. Yang mengawasi apa sih pekerja migran yang mau keluar dari Amerika gitu. Pada saat itu ini latarnya tahun 40-an. Iya, jadi pada saat itu memang Indonesia sudah merdeka itu ya? Belum. Ya sekitar situ lah bang. Tapi yang jadi concernnya itu di 30-an itu kan masa-masanya depresi Amerika itu kan. Banyak pengangguran. Kalau misalkan kita baca novel John Steinbeck itu jelas dijelasin di salah satu novelnya paling bagus itu apa Tikus dan Manusia itu digambarkan jelas ya apa gimana masa depresi orang-orang mencari kerja itu sangat sulit gitu. Nah iya kurang lebih si Sal dan temannya Remy itu jadi penjaga orang-orang yang ingin bekerja di luar Amerika gitu. Tapi kalau macam kamu baca buku traveling, ini kan traveling juga kan? Iya. Apa kekhasannya On the Road ini? The Road. Cara dia nulis atau apa deskripsinya dia? On the Road jelas cara dia menyampaikan itu ya lebih ini ya apa? Lebih origin lah. Maksudnya lebih dia paham jelasin San Francisco kayak gimana gitu. Caranya menyampaikan pun nggak pada kayak novel pada umumnya gitu ya udah dia menjelaskan aja sepanjang mungkin gitu. Terus mungkin kenapa dia memilih untuk fiksi menurutku dibanding yang traveler gitu ya. Nah karena fiksi itu kita bisa ngakal-ngakalin hal-hal yang mungkin dia lupa gitu. Itu ekspresinya lebih luas. Karena kalau yang aku baca dari website itu dia
hasil novel ini nih 7 tahun dia Nulisnya? di jalanan. Oh, 7 tahun. Iya, 3 minggu dia nulis. Jadi 7 tahun di jalan, 3 minggu dia nulis. Iya. Karena sudah ada bahannya. Nah, iya. Tapi tidak merenung di depan laptop. Tapi ya 3 minggu itu tentulah masih apa? Kenapa dia milih fiksi ya? Mungkin karena banyak hal yang dia lupa juga detail-detailnya gitu. Yang menarik ya itu ketika dia akhirnya bekerja di apa? Jadi satuan itu bersama Remy itu. Ada cerita-cerita menarik lah Bang. Maksudnya dia mencuri-mencuri di barak kayak begitu-begitu. Yang itu menariknya karena tadinya misalkan kita yang tadinya berpendidikan memilih untuk tinggal bersama teman kita, terus akhirnya bekerja jadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan jurusan kita gitu Bang. Oke. Dia mengalami itu selama beberapa bulan. Setelah dia bosan kan, bosan nih tinggal bersama Remy kan, dia akhirnya memilih untuk pergi lagi ke kota lain. Di terminal dia bertemu dengan perempuan keturunan Meksiko, dan di sana akhirnya mereka berdua menjalin kisah asmara gitu kan. Dan kehidupannya si Sal ini akhirnya berubah lagi untuk memenuhi kehidupan perempuan itu. Dia memilih untuk menjadi petani kapas. Nah, dia menyesuaikan itu ya? Iya. Yang menarik itu. Jadi kalau perjalanannya sih mungkin agak sedikit misal agak membosankan ya, bisa dipadatin. Mungkin beberapa pengalaman itu yang menurutku menarik. Dia bisa jadi apa yang dia mau gitu. Itu menurutmu ya, dengan topografi Indonesia ini kan, geografis Indonesia, menurutmu apa yang ditulis oleh Jack Kerouac itu bisa nggak memungkinkan gitu diterapkan di Indonesia? Kalau kemarin kan ada Raja Nuva yang menulis itu, yang pergi ke Rinjani gitu. Kalau ke Rinjani mungkin menurutku ya itu dari Jakarta. Ada tujuannya sih ya. Dari Jakarta ke Rinjani. Tapi itu bukan fiksi. Itu ya kalau dia fiksikan cerita perjalanannya. Kalau Raja Nuva tetap non fiksi gitu. Kayak kita punya teman kayak gitu juga dong. Siapa? Aris Rahman. Oh, Aris Rahman pernah. Iya, dia pernah motoran dan tidur di tempat di teras rumah orang kayak gitu-gitu. Nah, pernah menggelandang. Bagus tuh ceritain itu. Iya. Katanya sih dia lagi menggarap itu sih. Menggarap itu. Iya, moga-moga lah. Ya moga-moga ada lah yang dia mungkin versi Indonesianya ya. Iya, itu maksudku. Menurutku bisa sih Bang, cuma ya nanti mungkin jadi cerita mistis jadinya. Ketemu lagi jalan di Alas Roban, tiba-tiba bukan ceritain tentang ini perjalanan, jadi cerita horor jadinya. Ketemu dengan apa ini, pejalan kaki lainnya, Sufi. Tapi dia naik motor enggak? Dia mobil atau? Dia jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Kalau kita ada juga sih yang kurang lebih sama kayak gini nih, yang perjalanan juga yang Che Guevara bersama temennya itu Bang. Oh ya. Dia Diary of Motorcycle ya. Kalau itu kan dia naik motor tuh berdua. Luas ya. Ya, masyarakat umum harus bisa membaca lebih banyak. Ngopi dulu. Aduh, kebanyakan ngoceh nih. Tapi kalau yang di Diary of Motorcycle itu kan dia berdua itu Bang. Itu juga bukan novel sih. Itu diary itu. Iya, dia ya kayak catatan perjalanan gitu sih. Dan lingkupnya pun lebih kayaknya sama aja sih ya. Tapi kalau Amerika Selatan kan terbagi antara benuanya, terbagi beberapa negara kan. Iya, kalau Amerika ini satu doang. Besar tuh. Nah, ini Che Guevara melintasi beberapa negara Amerika itu. Dan salah satu tujuannya itu ya untuk mengenal lebih dekat masyarakat di Amerika Selatan. Tadi kan kamu bilang belum selesai itu kan? Apa yang membuat kamu mau unfinished DNF itu don't not finishing, atau mau tetap mau selesaiin? Udah mau selesai sih sebenarnya. Kenapa kamu stagnan gitu apa? Sebenarnya ngantuk sih Bang. Ngantuk. Itu ngantuk karena buku ini, atau ngantuk memang
sudah ngantuk karena ngantuk karena kerjaan. Iya, sebenarnya kalau fit mungkin bisa diselesaikan kemarin tuh saya 2 hari. Iya, cuma karena sekarang long weekend jadi begadang mulu nih Bang. Belum sempat melanjutkan bacaan. Long weekend begadang mulu karena pekerjaan atau main HP? Kalau aku ya, ini lagi aku coba lanjutin Bang. Jadi kenapa apa kesannya Bang Sapar membaca ini kan kita tahu karya-karya Eka itu kan magis, secara bukan magis juga Bang ya. Ya magis satu, kedua semestanya itu benar-benar kompleks gitu. Ketika diberikan novel yang seperti ini, yang agak pendek itu, menurut Bang Sapar gimana? Apakah akhirnya ada sesuatu yang kurang gitu Bang? Aku kira aku bilang tadi aku kira nih. Emang kenapa deh aku kira? Gak apa-apa, coba menurut Bang Sapar gimana? Tadi aku bilang bukan kurang sebenarnya. Aku merasa dia berbeda gitu aja. Untuk novel ya, berbeda. Soalnya tidak ada yang spesial sebenarnya, tidak ada menghentak di awal atau menghentak di akhir. Nah, itu emang khasnya Eka biasanya. Yang biasa gitu kan. Ya memang ya datar-datar aja. Hanya saja dia agak menghentak ketika si tokoh aku yang memberontak, tidak mempercayai. Aku melihat malahan si Eka ini dia kayak kembali ke dirinya. Akhirnya dia kembali menuliskan novel autobiografi. Apa tuh? Anggap aja seperti itu ya, walaupun bukan ya. Aku merasa dia kembali ke dirinya. Mungkin dia punya punya masa lalu yang pernah mengusik, menghentak atau memberontak di masa kecilnya. Mungkin ada satu scene yang dimana dia pernah memberontak lah, itu poinnya. Itu yang dia ingin ceritakan. Itu seperti kalau teman-teman baca Mahfud Ikhwan, dia menceritakan di Oleh tentang rata-rata kan tentang dirinya kan itu. Novel-novelnya. Tapi yang lebih sentimental itu di Ulit dan Beck, di lanjutannya Ulit Beck. Nah, mereka tuh menceritakan, tapi memang agak detail ya kalau Mahfud ya. Cukup detail dan psikologis dan penokohannya si Mahfud lebih solid gitu. Kalau ini masih loncat-loncat. Jadi dia dari scene ke scene itu supaya tokoh-tokoh teman-temannya itu tidak kuat. Jadi yang kuat itu hanya dia dengan si bapaknya ya. Ya, dan bapaknya. Tapi yang paling kuat ya si tokoh Sato Reyang itu, si tokoh aku itu. Sedangkan kalau teman-temannya sekilas saja. Jadi dia teman-temannya sekilas datang hanya untuk sudah aku melewati peristiwa ini. Mungkin beda hal dengan yang di on the road itu. Si tokoh aku akan berdampak ke tokoh yang disinggahi. Misalnya dia menjadi petani petani kapas. Ada berpengaruh satu sama lain antara si tokoh aku dengan si teman yang dia ketemu. Ini emang agak saking tebelnya hampir 400 halaman. Emang agak detail emang. Dia kalau jelasin misalkan walaupun tokonya sekilas ya Bang, dijelasin tuh deskripsinya orangnya begini gitu misalkan. Nah, ini tidak. Hanya diingat temannya ngincingin apa gitu ya. Sekilas, habis itu bab berikutnya lain. Terus dia pindah ke bab lain. Tapi memang risiko dari penokohan POV pertama memang itu. Jadi ya emang pusatnya ya di toko aku itu. Dan agak riskan makanya aku cukup senang dengan Eka menggunakan tokoh aku ini dalam novelnya kan. Karena sebelumnya kan POV ketiga. Aku juga suka yang ini sebenarnya. Itu kan cukup tebal juga tuh Bang. Cukup tebal. Semua bercerita kan. Aku belum baca sih, tapi revolvernya ngomong apa istilahnya itu. Kalau fabel. Jadi ngomong. Aku juga suka sih itu, walaupun memang ini
Jauh juga sebenarnya. Jauh juga dari secara apa namanya? Secara tema juga dan craftsmanship-nya agak beda gitu dibandingkan dengan awal-awal. Dan menurutku itu wajar sih. Cara siapa sih yang mau menulis dengan gaya dan dengan style yang sama yang tahun 2004 loh, Cantik Terluka. 2004 ya? Lelaki Harimau, Cantik Terluka 2002. Masa dia sekarang 2000 hampir 23 tahun. Iya, masa 2024 dia masih menulis dengan gaya yang sama tahun kan mereka pengen tumbuh juga kan, ingin berbeda dengan yang di awal mereka tulis. Jadi aku mau bilang bahwa sebenarnya Eka menulis ini bukan penurunan tapi berbeda. Tapi kalau dikasih kalau apakah kamu suka? Aku suka. Aku suka, tapi tidak spesial. Itu poinnya. Tidak spesial. Ini sudah penilaian ya. Tidak spesial ya. Tapi aku suka dengan cara dia, maksudnya dia berbeda dari buku-buku. Kan kebanyakan novelis seperti itu ya. Dia tidak ingin nyaman dengan gaya yang sebelumnya. Setiap kalau dia nulis tentang A tahun ini, dia berusaha di novel berikutnya dia harus berbeda, yang caranya harus berbeda. Mungkin kalau mentok-mentok paling kembali ke awal gitu, kayak gitu. Tapi setidaknya mereka berusaha untuk berbeda setiap karyanya. Dan Eka, aku kira dari Cantik Terluka, Lelaki Harimau, terus 10 tahun kemudian Seperti Dendam, terus sekarang yang kelima, ya tuh. Iya, yang kelima ini. Yang Anjing ini. Aku kira itu berbeda sih tiap novelnya, dan ini agak jomplang sih, jauhnya banget ini, lompatannya jauh. Makanya aku lihat di Goodreads itu ada yang menghina. Bukan aku berarti, bukan kamu aku ya. Ini disclaimer aja, saya tidak menghina. Dia kasih poin 1 bintang, terus dia bilang Eka yang kau baca berapa tahun lalu dengan Eka yang sekarang itu adalah penulis yang berbeda gitu. Tapi aku nggak sepakat sih. Tapi kamu kan udah baca nih. Nah, coba kamu elaborasi. Kenapa kamu jual buku ini? Selain kamu butuh uang, kenapa kamu jual? Agak jauh loh jualnya. Kamu 80.000 kan jualnya? Iya. 60. Ini 160. Iya. Separuh loh dari kamu. Aku ngerasanya jelek. Bukan jelek sih, Bang. Ya itu maksudku. Aku nggak tahu ya. Mungkin ada semacam mitos juga. Sempat ngobrol sama teman-teman gitu. Kayaknya penulis-penulis Indonesia, mungkin nggak cuma Indonesia sih, maksudnya makin tua itu ya kehabisan energinya gitu. Dan aku ngerasa tulisan Eka ini seolah ya kehabisan bensin gitu, Bang. Oh ya. Aku tuh sempat ngobrol sama temanku tuh tentang Budi Dharma malah. Kenapa Budi Dharma dia? Dia kan sempat ada cerpen-cerpennya dia itu yang diterbitin Gramedia, aku lupa. Dia semakin tua semakin bagus. Dia malah ya itu cerpen-cerpen yang diterbitin Gramedia itu sama sekali jomplang dengan cerpen-cerpennya dia di Orang-Orang Bloomington gitu. Oh, jelek ya? Jauh banget, Bang. Karena cerpen-cerpennya dia yang diterbitin di Gramedia itu aku lupa judulnya apa. Yang terbaru-baru lah ya. Iya, pokoknya itu diterbitkan setelah dia meninggal. Jadi kayak Anumerta, semacam Anumerta gitu. Jadi dikumpulin, diterbitin, dan sialnya aku baca Budi Dharma pertama malah baca cerpen itu. Yang terbitan Gramedia itu. Iya, aku lupa judulnya apa. Dan ngerasa kok tidak ada menariknya. Tapi akhirnya ya setelah beberapa bulan aku baca Orang-Orang Bloomington, baca Olenka, ya aku mengamini kalau beberapa penulis tuh mengalami penurunan ketika sudah umurnya gitu. Berarti kamu merasa bahwa Eka ini mengalami penurunan drastis? Iya, karena aku ngerasa mungkin beberapa orang pun punya ekspektasi tinggi sih, Bang. Aku nggak tahu ya, maksudnya sebagai masyarakat umum tuh ya harus disebut lagi masyarakat umum. Ngopi dulu, ngopi. Aku sih mungkin ada benarnya ketika dibilang ada penurunan jauh ya, tapi aku masih menikmati sih.
masih menikmati tulisan Eka yang ini. Cara deskripsinya juga masih Eka, aku pikir ada kalimat panjang apa semua, dan memang tidak spesial sih, memang ini tidak spesial, itu poinnya. Itu di O juga itu orang juga saya tidak terlalu bagaimana sih. O kan 2017 terbitnya. O juga memang tidak si antusias seperti Dendam dan Lelaki Harimau. Aku paling suka itu Eka ya Seperti Dendam itu. Seperti Dendam ya. Iya, itu bukan novel pertama sih. Karya Eka yang pertama aku baca itu Sumur. Oh, kamu baca Sumur? Iya, aku baca Sumur. Yang pendek itu. Apa ya? Ya. Sialnya aku baca Sumur, aku ngerasa nggak ketemu Eka yang bagus di Sumur. Oh, kamu pembaca Eka? Kamu baca Eka yang Sumur malah? Iya, aku baca pertama Sumur, terus ngerasa, loh, ini Eka Kurniawan yang dibanggakan orang lain. Oh, oh ternyata pas aku baca Seperti Dendam baru, oh ini bener ini Eka Kurniawan. Maksudku Seperti Dendam ya. Di Seperti Dendam itu emang benar-benar magis. Seperti Dendam kan POV ketiga juga kan? Atau iya? Iya, itu POV ketiga. Terus dunianya pun walaupun nggak terlalu magis, agak ya menarik lah Bang, dia berlapis-lapis gitu. Berlapis-lapis. Kompleks. Kalau dibanding yang ini ya sederhana. Sangat sederhana. Aku baca karya Eka udah 3 sih novelnya. Yang mana? Seperti Dendam, terus Lelaki Harimau, Cantik Itu Luka, baru terakhir Lelaki Harimau. Yang paling aku suka itu. Ini juga. Oh iya, ini nggak kehitung Mas. Okay. Aku nggak karena jelek ya. Oke. Seperti Dendam, Sumur, Seperti Dendam, baru Cantik Itu Luka, atau Sumur, Seperti Dendam, Cantik Itu Luka, baru Lelaki Harimau. Sebelumnya kan Lelaki Harimau tuh sempat langka juga tuh Bang. Sebelum ada cetakan ulangnya, jadi agak lama aku baru dapatnya. Aku baca Cantik Itu Luka karena sebelumnya udah pernah baca 100 tahun kesunyian, jadi Cantik Itu Luka nggak terlalu spesial. Iya. Ketika baca Lelaki Harimau, oh ini spesial. Padahal Lelaki Harimau juga kayaknya di novelnya si Gabo ada kayaknya mirip. Oh, mirip-mirip ya. Aku belum, mungkin yang lain belum. Kalau Cantik Itu Luka agak mirip dengan 100 tahun kesunyian kan. Kalau yang Cantik Itu Luka, yang Lelaki Harimau mirip dengan novelnya Gabo yang lain. Aku lupa. Yang Seperti Dendam sih emang. Seperti Dendam itu masih paling bagus. Seperti Dendam itu dia kan 10 tahun tidak menulis novel itu. Nah, dan dia katanya kayaknya dia nulis skrip apa gitu, film atau sinetron. Nah, Seperti Dendam ini kayak dia transisi gitu. Dia transisi dari Gabo gitu. Transisi dari mana? Dari magis itu. Tapi emang ketika dihadapkan dengan ini, maksudnya kalau secara penilaian masyarakat umum terlalu jomplang sih. Terlalu jomplang. Menurutku ya. Tapi wajar sih, maksudnya ekspektasinya orang mungkin terhadap Eka cukup ya ekspektasi masyarakat tinggi lah ya. Cukup tinggi lah. Cukup tinggi. Makanya kalau nulis karya itu jangan dulu yang bagus-bagus. Jadi sistemnya mungkin gini Bang, jelek. Iya, jangan terlalu jangan bagus. Nur. Udah banyak itu yang terjadi. Kalau ngomongin tentang itu tuh mungkin Pram bisa dibilang tuh ya jelek dulu mungkin. aku baca tulisannya Martin itu ngakak juga. Kenapa? Dia membahas awal-awal cerpennya si Pram itu. Itu nggak ada alur. Jadi dia si tokoh kayak gerilya atau intinya ada beberapa cerpen. Kalau gerilya kan novel ya. Si tokohnya ngeracau sendiri aja. Merenung, ngeracau, sudah selesai. Aku juga pernah baca cerpennya Pram di kumpulan gitu. Gulat untuk dulu. Bukan di Gulat. Jadi ada kumpulan cerpen Kompas apa gitu. Apa kumpulan cerpen. Jadi ada salah satunya itu cerpen Pram di dalam buku itu. Oh iya. Dan dia nyeritain tentang ibunya, udah dia kayak nyeritain aja ibunya. Aku ngerasa kok gini ya? Iya. Itu aku agak ngagak sih baca. Aku bilang, ternyata aku merasa di Kumcerko itu ya gimana ya, pas ada ternyata si Bram melalui itu, alhamdulillah ada ternyata pendahuluan. Bram malah ya di masa-masa akhirnya malah dia maksudnya lebih bagus itu kan nulis Bumi Manusia kan ketika udah di penjara diburu itu kan.
Sebelum-sebelumnya kan memang apa? Waktu di balai pustaka, dia masih di balai pustaka itu. Iya. Kalau novel-novel sebelumnya menurutku satu mungkin semestanya tidak terlalu kompleks. Beberapa novel yang menurutku bagus itu ya paling Gadis Pantai itu bagus tuh. Aku suka Gadis Pantai. Karena bagus Gadis Pantai. Kayaknya Pram itu emang spesialis buat nulis novel Pendek. panjang. Panjang dia, Bang. Pendek tuh panjang ini. Panjang. Kalau novel panjang dia nggak terlalu bagus. Menurutku kalau Gadis Pantai sebenarnya kan dia trilogi tuh, Bang. Trilogi. Karena cuma yang diterbitkan yang di Indonesia kan cuma ada satu naskahnya doang tuh. Duanya itu udah hilang. Dibakar sama TNI. Tentara. Pialan. Nah, jadi gitu. Untuk Anjing Mengeong Kunci Udah Menggonggong. selesai belum bacanya? Udah selesai dong. Udah selesai nih. Udah selesai nih. Aduh, aku belum selesai lagi nih baca yang ini. Udah selesai nih. Tapi aku suka transisi dia, tokoh aku. Aku terus agak gini. Aku dalam fase pernah menulis untuk memperpanjang cerita itu aku harus hadirkan tokoh, hadirkan peristiwa gitu. Walaupun sampai sekarang seperti itu, tapi artinya aku tuh mau saling terhubung lah, masih saling berkaitan. Iya, karena novel itu kan kurang lebih kayak semacam ada benang-benang merahnya gitu. Tapi aku tuh masih menginginkan sekarang berusaha mencari cerita yang lebih kuat dalam penokohan, dalam penokohan sebenarnya. Kan biasanya ada cerita dia hanya dari peristiwa ke peristiwa. Oh, iya. Iya kan? Dia datang, tapi sisi psikologi manusianya tidak tergali. Iya. Nah, ini dia masih ada. Si Satoriang itu masih ada menggugat kemapanan yang ada gitu. Dia kenapa sih aku harus disunat gitu? Jadi ya secara itu ya masih ada lirisnya, Bang. Ya? Masih ada. Bahkan dia sudah remaja, dia masih disama-samakan dengan bapaknya, dia marah juga gitu. Jadi maksudnya tidak hanya peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Eka, tapi ada gugatan, ada pergulatan batin, ada dia mencoba melawan pakem di masyarakat. Nah, untuk hal ini menurutku masih oke lah gitu. Tidak hanya ada novel kita baca ini mah dari panjang aja ini gara-gara dia ketemu ini, tapi tidak mempertanyakan apa inti dari psikologi dia. Sebut. Enggak perlu. Jadi maksudnya perbedaan kita cerita kita di Indonesia dengan aku sebut Jepang ya. Jepang itu misalnya kita baca lah ya. Kalau kamu baca Susu dan Telur pernah? Iya, pernah. Yang siapa namanya? Miko Kawakami. Nah, itu tokohnya itu hanya dia, si tokoh perempuan, keponakan, terus saudaranya. Iya, saudaranya. Terus ada laki-laki beberapa pertemuan, tapi panjang. Karena ya ada pergulatannya di situ. Dia psikologi manusianya itu yang dimainkan di apa istilahnya di dalamin itu loh, di deliberate gitu. Nah, sementara kita itu peristiwa. Kalau salah satu itu si Susu dan Telur itu psikologi mempertanyakan, aku pengen ada anak tapi tidak pengen butuh suami gitu loh. Nah, itu yang bikin menurutku perbedaan kita di cerita-cerita kita di Indonesia dengan di luar. Tapi bukannya di Jepang juga ada beberapa yang kurang lebih sama kayak cerita kita gitu, jadi dia peristiwa demi peristiwa juga gitu. Mungkin ada, tapi aku belum baca. Mungkin ada. Tapi emang secara penggalian karakter emang kita kurang. Kokoh maksudnya di Jepang itu kokoh. Mereka kokoh. Sekalipun dia ceritanya cerita sehari-hari. Sehari-hari, sederhana mungkin, mereka tetap penokohnya bagus banget. Nah, perbedaan kita juga di kita dalam novel dengan di film misalnya.
Itu film tuh kan, tapi filmnya layar ya. Iya. Kita kelihatan mimiknya ya. Kalau kayak si Joko Anwar itu kan dia sebelum menulis cerita, dia kan ceritakan biografinya kan. Oh iya. Tokohnya kan, tokohnya namanya siapa, umurnya siapa, itu jelas banget. Baru dia menulis. Kalau dia Saudara Armandio, dia juga begitu. Dia menulis dulu, dia jadi dibuat semestanya dulu. Dia buat biodatanya dulu, biodata tokoh-tokohnya, si Gilang Bina siapa, dia sebagai apa, umurnya berapa, lahir kapan, apa semua. Itu kan dari karakter, dari backgroundnya itu akan membentuk karakter kan. Dia lahir di Taurus, lahir di Leo, iya. itu kan membentuk semuanya. Dia kalau dia tinggal di pesantren akan jelas, akan berpengaruh. Nah, hal seperti itu kita kurang. Karena satu hal mungkin kita nggak punya daya tahan yang cukup kuat untuk melakukan hal itu tuh. Bisa jadi. Nah, jadi menurutku untuk hal ini, untuk Eka tidak buru-buru amat lah, tapi tidak spesial ya ini bukunya. Gitulah poinnya. Sudah 46 menit. Kalau balik lagi ke sini balik ke sini. Kamu kayak takut-takut banget. Nggak ngomongin apa namanya tadi, pergulatan tokoh utama. Itu aku mau dengar dari itu. Kalau di sini sih tetap sih Bang, walaupun dia tidak kompleks, tapi ada dia tetap pergulatan tokoh utamanya itu. Gimana dia, tapi emang nggak terlalu kompleks, sekilas. Tapi tidak ngeracau ya. Jadi yang aku maksud ini tokoh yang tidak ngeracau. Yang karena apa sih maunya ini tokoh ini? Enggak seperti itu ya. Secara ini sebenarnya ini ya agak meracau sih Bang. Meracau menurutku. Karena ya dia bertindak semaunya aja. Oh gitu. Dia ceritain apa adanya. Dia misalkan seharian itu ngapain aja, pesta ketemu orang lah. Setelah itu pergi ke pegunungan. Setelah itu ke barbar. Ya dia secara tokoh utama ya agak berisik. Satu, banyak hal yang memang bisa ditekan, dipotong-potong itu menurutku tuh Bang. Oke. Tapi ya secara tokoh utama cukup kuat. Maksudnya kuat sih ini. Ya mungkin karena pengalaman pribadi ya, origin itu. Jadi dia lebih kuat tokohnya itu. Oke. Pun dia jelasin tokoh-tokoh lain juga kebentuk gitu tokohnya itu. Misalkan dia jelasin tentang temannya itu yang si Dean Moriarty itu kebentuk gitu Bang. Oke. Jadi kalau misalkan aku baca dari beberapa pembahasan tentang novel ini, jadi dia tuh menggambarkan Dean Moriarty itu sebagai semacam perwakilan dari generasinya dia di tahun 40-an itu. Bagaimana dia pada saat itu kan terjadi perang juga ya, Perang Dunia Kedua, bagaimana mereka akhirnya memutuskan untuk hidup ya apa adanya gitu, karena di sana juga baru Amerika baru bangkit dari keterpurukan depresi itu, tiba-tiba ada perang di tahun 40-an itu. Ya mereka mencoba untuk mungkin kayak hipis juga sih Bang. Ya. Tapi secara ini dia disebutnya generasi beat itu. Generasi beat ya, betul. Tahun 50-an. Dia bersama, kalau Jack Roach ini bersama kawannya ada namanya Allen Ginsberg. Allen Ginsberg. Iya. Kayaknya terjemahannya juga itu. Di mana tuh? Dia penulis kan? Iya, dia penyair dia. Iya. Yang Allen Ginsberg yang queer ya? Iya, queer ya. Kemarin aku ditunjukin oleh Hamzah kayaknya. Nah, dia kurang lebih berteman dengan Allen Ginsberg itu yang akhirnya melahirkan namanya, kalau di sastra Amerika itu generasi beat gitu. Tapi kepengaruhan apa sih? Dasar apa sih enggak novel ini berpengaruh terhadap melahirkan generasi baru gitu loh? Menurutku ya nilai-nilai si Dean Moriarty ini ya secara perilaku, secara karakter, dia tuh ya orang yang memang kalau dibilang ini dinilai masyarakat umum sangat tidak umum untuk masyarakat umum Amerika pada saat itu gitu Bang. Dia sudah menikah tapi dia masih mau mabuk-mabukan, semacam itulah, masih sering ke bar. Cerai enggak?
Ya, biasanya cerai. Akhirnya beberapa kali cerai dan bertemu dengan perempuan lain Yang pas dengan dia. Akhirnya cerai lagi. Jadi ada juga ada juga ketika si tokoh Dian ini nih digugat sama teman-temannya, Bang. Kalau dia itu ya secara tidak bertanggung jawab lah. Dan si Jack Kerouac itu memproyeksikan generasi beat ya itu orang-orang yang mencoba untuk memberontak dari nilai-nilai lamanya itu. Yang secara umum ya Amerika mungkin secara umum teratur gitu dan mereka melawan itu dan mereka melakukannya itu, iya. dan dengan menulis buku ini, novelnya ini. Gitu sih, Bang. Wah, keren. Jadi ini cocok tidak dengan masyarakat umum? Tidak ya? Agak berat sih. Agak berat. Tapi kalau masyarakat umum mau baca ya nggak masalah. Tapi agak berat. Karena ini bisa menambah wawasan bagi masyarakat umum juga. Bagaimana culture di Amerika? Di Amerika, bagaimana kita menanggapi kehidupan secara umum sih. Bagaimana kita yang menurutku tuh membaca sastra. Ya, asik. Itu bukan seberapa banyak kita bisa mengingat apa yang ada di dalam buku itu tuh, Bang. Tapi bagaimana kita memahami apa-apa yang ada di dalam buku ketika dihadapkan ke dunia nyata gitu. Wih, gila. Kutip antar aku yang ini. Kutipan. Aduh, berat. Aku taruh di Instagram yang ini. Jadi mungkin banyak orang kan kayak membaca alurnya dihafal gitu ya. Toko-tokonya dihafal. Tapi ya enggak masalah sih sebenarnya kalau mau hafal pun Gabo menghafal menghafal novel Juan Rulfo yang ini Pedro Paramo, dia hafal detailnya itu. Tapi ya Gabo sudah beyond, dia juga pasti sudah lebih paham juga dibanding saya. Tapi menurutku soalnya kan banyak orang kayak meremehkan fiksi gitu, Bang. Oke. Untuk apa sih baca fiksi? Tapi fiksi yang mana dulu mereka baca? Oh iya. Masa mereka ketemu fiksi yang kemarin tuh, yang di Twitter ramai itu. Menurut banyak penulis Indonesia tidak bermutu. Jadi dia menemukan fiksi baru 1-2 fiksi. Nah iya. Dan fiksinya tidak bermutu, dia langsung mengklaim. Nah itu tuh, Bang. Biasa orang bodoh memang. Tapi di beberapa kesempatan juga saya menemukan kayak ada ya nanti bakal rutin sih, Bang, berantem antara fiksi dan non fiksi gitu kan. Orang-orang membaca fiksi. Untuk apa sih baca fiksi? Kayak si siapa itu? Siapa? Yang anak sejarah. Siapa? Yang di Twitter itu loh. Siapa? Si Hadi ya. Seno. Baca fiksi dan fiksi. Iya, kan gitu kan dia. Iya, maksudnya tapi ya itu, jadi membaca fiksi menurutku ya ketika pemahamannya ketika kita dihadapkan di dunia nyata, ternyata ketika kita membaca di fiksi itu ada ya tokoh seperti ini gitu loh, Bang. Di dunia nyata sebenarnya ada juga. Jadi ketika kita berhadapan itu kita sudah memaklumi ternyata masyarakat itu secara umum tuh berbeda-beda gitu. Betul. Kita ini kan bukan medium apa? Kayak dunia kecil. Nah, iya, dunia kecil yang ya nggak salah disebut buku jendela dunia tuh. Jadi walaupun ya jendelanya kecil-kecil lah. Kita akan misalnya nih, kita dalam novel itu kan tidak hanya satu karakter gitu ya, tidak satu tokoh. Itu banyak dan kita mengetahui bahwa satu reong menggugat karena ini. Terus ada bapaknya, kenapa bapaknya meminta anaknya untuk nyunat. Kita akan melihat banyak perspektif, banyak tokoh di situ, sehingga pada saat kita ketemu kita pergi ke dunia luar, kita akan memahami dia ada orang yang memang seperti ini. Iya, ketika orang ini gini kita memaklumkan. Iya, ada ininya lah, Bang, kenapa orang seperti itu ya pasti ada sebabnya gitu. Ada sebabnya. Makanya membaca fiksi, membaca novel khususnya itu kita berempati sama tokoh-tokohnya. Nah, itu tuh, Bang. Itu sih. Itu kali ya, udah ya. Aku capek nih. Udah berapa menit, Bang? Udah 54. Tapi kalau ini masyarakat umum ini. Oh, itu. Tapi ada tapinya. Apa tuh?
kalau teman-teman yang tidak biasa dengan maki-makian, agak kasar, Bang. Agak terganggu. Ini ada kan novel Eka gitu semua. Iya sih, ada warning-warningnya. Suatu ketika waktu aku di Jogja ya, aku kembali ke novel awalnya, Cantik Itu Luka. Jadi ada adik, teman lah di Makassar minta, Bang Safar, belikan aku buku Cantik Itu Luka nanti. Ya ini dia aku jualan waktu nitip. Aku jualan buku. Terus aku kirim. Dia kira Cantik Itu Luka soal tentang apa? Romantisme, tentang cantik apa semua kan. Dia baca di awal, duh, ini kok ada tokoh yang lahir yang bangkit dari kubur. Dia langsung, ini novel tentang apa sih Bang? Ya akan baca aja supaya kamu tahu gitu. Nah, untuk memahami Eka Kurniawan, bukan untuk memahami masyarakat umum, ini cocok, tapi ada warning-warningnya. Ya, tapi masyarakat umum juga kadang ngomong kasar Bang, masyarakat Depok. Iya sih, kalau masyarakat ente kan seperti ente kan bisa lah ini, nggak gini ada. Biasa aja sebenarnya. Kalau itu makian yang umum buat masyarakat umum biasa aja sebenarnya. Jadi kalau tetangga lagi marah mah pasti keluar tuh Bang. Jadi untuk masyarakat umum cocok untuk Anda ini. Ini juga cocok, tapi ya agak berat sedikit lah Bang. Iya, coba gini. Apa tuh? Ya. Ini biar kelihatan ya. Oke. Nanti aku capture. Oke. Terima kasih Gilang sebagai masyarakat umum. Ya, Bang Safar sebagai novelis umum. Wah. Sudah, ini episode yang kedua ya. Nanti mungkin kita bakal rutin 2 minggu sekali Bang. 2 minggu sekali. Kalau misalkan ada duitnya. Enggak juga. Intinya gini mungkin aku nggak ceritakan di video sebelumnya ya. Gini. Buku itu sebenarnya kan, dia itu buku-buku itu dia tempatnya di ruang tertutup. Perpustakaan. Gelap. Jadi tempatnya di ruangan, di kamar. Jadi pembaca itu hanya dengan buku. Ada beberapa gerakan-gerakan masyarakat, gerakan-gerakan literasi. 30 September, beda. Gerakan-gerakan literasi, baca buku di banyak tempat, baca buku di mana-mana. Tapi niat aku itu bagaimana buku ini dibahas juga di kayak gini. Tidak hanya di film. Kalau film kan semua kayak dibicarakan gitu loh. Oh iya. Dirayakan gitu. Tapi buku kenapa tidak semeriah itu? Semeriah itu. Makanya itulah kenapa masyarakat umum hadir membaca sastra untuk teman-teman, dan bagaimana buku itu dirayakan, dibahas dengan dengan cara masing-masing. Teman-teman di luar sana bagaimana menanggapi buku itu? Ya silakan. Tapi ya ini cara kami untuk membahas buku seperti ini. Kalau teman-teman ada yang mau support kami, silakan kirimkan kami buku. Silakan, nanti kami baca. Kami baca dan kami bahas seperti ini. Asalkan siap di Jawa, dimaki-maki. Iya, ya secara inilah.